Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat, berbagi kisah islami yang semoga selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai seorang sahabat yang mulia, sahabat yang mendapatkan jaminan syurga, termasuk ke dalam sahabat yang paling kaya dan paling dermawan. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh para sahabat yang luar biasa. Tanpa keraguan, mereka senantiasa mendukung dakwah Rasulullah, baik lewat harta, waktu, maupun tenaga. Para sahabat Nabi juga dikenal dengan kecerdasan, kekuatan, serta kedermawanan mereka. Salah seorang di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq dan termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebelum memeluk Islam, nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian, setelah bergabung dengan kaum muslimin, Rasulullah menggantinya dengan nama Abdurrahman. Sejarah mengenal beliau sebagai seorang sahabat Nabi yang paling kaya raya sekaligus dermawan. Pada saat hijrah ke Madinah, Abdurrahman datang sebagaimana kaum muhajirin yang lain, yaitu tanpa harta apalagi modal usaha. Karena seluruh harta beliau telah dirampas oleh orang kafir Quraisy. Beliau kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', orang kaya di Madinah yang separuh kebun kurma di kota tersebut adalah milik Sa'ad. Karena keimanan dan kekayaan Sa'ad, maka ia berkata kepada Abdurrahman, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak harta. Silakan pilih separuh hartaku dan ambillah. Aku juga mempunyai 2 orang istri. Perhatikan yang lebih menarik hatimu dan aku akan menceraikannya, sehingga engkau dapat memperistri dirinya." Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah, bukannya menerima tawaran tersebut, justru Abdurrahman menolak dengan cara yang sangat halus. Beliau menjawab, "Semoga Allah memberkahi dirimu dan hartamu, wahai saudaraku. Tunjukkan saja pasar kepadaku." Maksudnya adalah, dengan ditunjuki pasar, Abdurrahman bermaksud memulai bisnis di tempat tersebut. Dan kurang lebih 1 bulan setelah peristiwa itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sudah memiliki cukup harta untuk membeli mahar dan kemudian menikah. Kesuksesan dalam berdagang terus menghampiri Abdurrahman, namun hal itu tidak menjadikan beliau tamak. Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf mengeluarkan sedekah sebesar 2.000 dinar yang merupakan setengah dari harta beliau. Pada perang Tabuk, kekayaan beliau semakin bertambah sehingga nilai sedekahnya pun tidak tanggung-tanggung lagi. Total yang dikeluarkan untuk kaum muslimin berjuang di medan jihad adalah 20 uqiyah emas, 40.000 dinar, 500 ekor kuda perang, dan 1.500 ekor unta. Banyaknya harta yang disumbangkan Abdurrahman ketika perang Tabuk membuat Umar bin Al-Khattab mengira bahwa sahabatnya itu tidak meninggalkan apa-apa lagi bagi keluarganya di rumah. Ketika Umar berkata demikian, Rasulullah kemudian bertanya kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu di rumah?" Abdurrahman menjawab, "Ya Rasulullah, apa yang aku tinggalkan bagi keluargaku masih lebih baik daripada ini." Artinya, yang diberikan untuk perang Tabuk itu belum sepenuhnya harta Abdurrahman. Bahkan dalam kisah itu disebutkan bahwa baru setengah dari harta beliau. Jika beliau menyumbangkan 1.500 ekor unta, maka total beliau memiliki 3.000 ekor unta. Ketika beliau menyumbangkan 500 ekor kuda perang, maka artinya ada 1.000 ekor kuda perang sesungguhnya. Kemudian, ketika beliau menyumbangkan 40.000 dinar dan 20 uqiyah emas, maka di rumahnya total ada senilai 80.000 dinar dan 40 uqiyah emas. Bisa dibayangkan betapa cerdas dan luar biasa kayanya sahabat yang satu ini. Ketika datang ke Madinah, beliau memiliki 0 harta, namun ketika perang Tabuk dilaksanakan dan itu tidak lama setelah beliau hijrah, maka total harta kekayaan beliau sudah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah,
Pada suatu hari, kota Madinah yang tenang dikejutkan dengan kedatangan kafilah dagang yang teramat besar. Terdapat 700 kendaraan yang syarat akan muatan memenuhi jalan hingga mengguncang Madinah. Hiruk-pikuk itu membuat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa yang terjadi. Salah seorang menjawab, kafilah Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam, membawa barang-barang dagangannya. Ummul Mukminin kembali bertanya, jadi kafilah ini yang menyebabkan semua goncangan di kota Madinah? Benar wahai Ummul Mukminin, jawab orang tersebut. Kemudian ia melanjutkan, jumlahnya hingga 700 kendaraan. Mendengar hal itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Singkatnya, sampailah sabda Nabi tersebut ke telinga Abdurrahman. Dan kemudian beliau segera menemui Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Ummah, engkau telah mengingatkanku tentang suatu hadis yang tidak pernah aku lupakan. Maka saksikanlah bahwa kafilah ini dengan semua muatannya aku persembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan kebaikan dari Abdurrahman bin Auf, di mana beliau tidak meletakkan dunia itu di dalam hatinya, namun di tangannya saja. Jadi ketika ada panggilan sedekah, maka beliau dengan mudah melepaskan harta-harta tersebut, padahal kita tahu bahwa harta-harta itu didapatkan dengan berdagang dari negeri yang jauh. Sahabat, berbagi kisah Islami rahimakumullah, meskipun Abdurrahman adalah seorang yang teramat kaya, namun seringkali justru hal itu membuat beliau takut. Dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah datang mengadu kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Beliau takut jikalau kekayaannya yang berlimpah justru akan membuat celaka di akhirat nanti. Kemudian Abdurrahman bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang apa yang harus ia lakukan. Maka Ummul Mukminin menyarankan untuk berinfak. Suatu hari, Abdurrahman juga dihidangkan makanan untuk berbuka. Namun beliau justru menangis dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur sebagai syahid dan ia jauh lebih baik daripada aku. Namun ia hanya mendapat kafan sehelai kain yang jika ditutup kepalanya maka tampak kakinya, dan jika ditutup kakinya maka tampak kepalanya. Demikian pula Hamzah yang jauh lebih baik daripada aku. Ia pun gugur syahid dan saat akan dikuburkan hanya mendapatkan sehelai selendang saja. Abdurrahman melanjutkan, dunia telah dihamparkan kepada kami seluas-luasnya. Sungguh, kami khawatir bila pahala kebaikan kami telah disegerakan balasannya di dunia. Pada peristiwa lain, sebagian sahabat berkumpul bersama Abdurrahman di rumahnya dalam sebuah jamuan makan. Ketika makanan dihadapkan kepada mereka, Abdurrahman kemudian menangis sehingga para sahabatnya heran dan bertanya, apa yang membuatmu menangis? Abdurrahman menjawab, Rasulullah telah wafat dan semasa hidupnya, beliau beserta keluarganya tidak pernah merasakan makan roti gandum dengan kenyang. Bagi Abdurrahman, harta yang banyak, harta yang berlimpah merupakan sebuah ironi. Ia merasa tidak lebih baik daripada sahabat-sahabatnya, apalagi Rasulullah SAW, namun dunia begitu dihamparkan kepadanya. Sehingga ia kemudian takut dunia tersebut justru akan membuatnya celaka dan mengakhirkannya masuk ke dalam syurga karena hisab yang sangat panjang. Isak tangis dan rasa takut karena kekayaan yang berlimpah itu membuat Abdurrahman pada suatu waktu melakukan hal yang ia yakini bisa membuatnya jatuh miskin, yaitu membeli kurma busuk dari masyarakat Madinah dengan harapan hartanya habis karena membeli barang yang sudah tidak berguna lagi. Kisahnya adalah setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya jatuh. Mengetahui peristiwa tersebut, Abdurrahman langsung menjual semua harta beliau untuk membeli kurma busuk milik para sahabat dengan standar harga kurma yang masih bagus. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semua oleh Abdurrahman. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual, begitupun Abdurrahman bin Auf. Teramat gembira karena beliau sebentar lagi akan jatuh miskin. Namun,
Tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular tersebut. Sehingga utusan Raja Yaman itu memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Sahabat, berbagi kisah Islami rahimakumullah. Disinilah keajaiban itu terjadi. Di saat Abdurrahman merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuk beliau. Singkatnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memang ditakdirkan Allah untuk selalu menjadi seorang yang kaya raya dan tidak bisa miskin bahkan dengan cara apapun. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 31 Hijriah. Sebagian pendapat menyebutkan 32 Hijriah ketika beliau berusia 75 tahun. Abdurrahman meninggalkan 28 anak lelaki dan 8 anak perempuan. Walaupun sudah menyumbangkan hampir seluruh hartanya di jalan Allah, namun beliau masih meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di antara harta peninggalan Abdurrahman adalah emas murni, sehingga tangan para tukang terluka untuk membagikannya dan memahat emas tersebut, kemudian memberikan kepada istri dan anak-anaknya. 4 orang istri Abdurrahman masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80.000 dinar. Sahabat, berbagi kisah Islami yang semoga selalu dirahmati Allah. Inilah kisah seorang sahabat yang paling kaya raya. Seorang sahabat yang dermawan luar biasa, ketika bersedekah tidak berpikir panjang, bahkan beliau sengaja membeli kurma busuk selain untuk membahagiakan para sahabatnya, juga untuk membuat beliau jatuh miskin. Namun luar biasanya, Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuk beliau dan tidak menjadikan beliau miskin sedikit pun hingga akhir hayatnya. Semoga kisah Abdurrahman bin Auf ini menjadi inspirasi terbaik bagi kita semua dan kita dapat mencontoh perilaku-perilaku terbaik dari beliau. Saya sebagai narator cerita undur diri, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.